Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Untuk teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Fistel, Fisioterapi Sharing and Telling, bersama saya, Anggita Fatimi, yang akan menemani kalian pada podcast perdana episode kali ini, yang bertemakan seorang fisioterapis juga bisa loh jadi konten kreator. Nah, pada podcast episode kali ini, kami dari Ikatan Mahasiswa Fisioterapi Indonesia Wilayah 4 mengundang seorang narasumber yang sangat keren dan luar biasa sekali nih. Ada Kak Syamsuddin atau sering kita kenal sebagai Kak Syam Fisio ya. Saya sendiri kenal Kak Syam Fisio ini dari konten-konten TikTok-nya yang sering banget muncul di FYP saya dan juga konten-kontennya yang sering lewat di beranda Instagram saya. Nah, boleh nih Kak Syam mungkin say hi dulu ke teman-teman yang lagi nonton podcast kita. Halo teman-teman semuanya, kenalin saya Samsudin atau yang biasa dipanggil Sam atau yang mungkin kenal yang teman-teman kenal sebagai Sam Visio ya di TikTok atau di Instagram. Baik, gimana Kak kabarnya hari ini? Hari ini sehat-sehat. Oke, bersama-sama di sini saya ingin berterima kasih dulu nih kepada Kak Syam karena sudah mau meluangkan waktunya di sini untuk berbagi ilmu dan sharing-sharing di sini di dalam acara podcast Fisioterapi Sharing and Telling. Nah, jadi di sini kan kita akan berbicara mengenai dunia konten kreator di fisioterapis ya Kak ya. Tapi sebelum masuk ke topik inti nih, saya mau nanya dulu. Kalau boleh tahu, Kak Syam dulu alumni dari fisioterapi mana nih Kak? Oh ya, dulu saya kebetulan lulusan dari Poltekkes Kemenkes Makassar, diploma 3 ya. Jadi anak-anak Kalau Makassar. domisilinya dari, Domisili sekarang di Jakarta, Jakarta Barat lebih tepatnya. oke. Sini saya mau nanya juga nih. Dulu apa sih alasan Kak Syam milih buat jadi fisioterapis gitu? Kenapa sih bisa kepikiran buat masuk ke jurusan fisioterapis? Oke, jadi kalau ngomongin kenapa milih fisioterapi, sebenarnya dulu itu termasuk yang karena kecemplung ya. Jadi dulu itu saya mikirnya kalau fisioterapi itu adalah radiologi. Jadi kirain yang nanti bakal megang apa alat-alat ronsen kayak ya di alat-alat radiologi lah gitu. Kirainnya seperti itu. Nah pas sudah masuk ternyata bukan. Ternyata bedanya keilmuannya. Tapi karena memang waktu itu mikirnya ya udah yang penting kuliah, yang penting kelar, mau kita paham atau nggak paham, ya udah yang penting dapat ijazah aja gitu dulu mikirnya. Tapi semenjak semester-semester akhir udah mulai sadar kalau memang fisioterapi ini emang jurusan yang bukan jurusan biasa-biasa aja gitu, tapi ada manfaat luar biasa selain untuk masyarakat juga ya kita juga menjanjikan dari segi ekonomi sebagai fisioterapis gitu. Jadi akhirnya Oke, sekarang ya udah sesuai dengan passion juga dan udah lebih cinta lah gitu dengan fisioterapi. jadi waktu itu sesuai nggak sama ekspektasi Kak Syam sebelum masuk jadi fisioterapis gitu? Kalau sesuai atau enggak dengan ekspektasi ya balik lagi tadi salah jurusan atau salah pilih kan. Jadi nggak sesuai dong pastinya. Tapi karena pas sudah dalamin dan udah tahu fisioterapi itu sebenarnya apa, filosofinya fisioterapi itu seperti apa, jadi akhirnya sekarang tuh malah kayak bersyukur gitu. Oh, ternyata dari salah jurusan bisa menjadi jurusan yang bisa aku banggain sekarang gitu. Yang mungkin teman-teman bisa lihat dari konten-konten saya bahwa memang fisioterapis itu saya pengen menonjolkan ke masyarakat tuh bahwa ini loh fisioterapi gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang nih lagi ngerasa salah jurusan, bisa nih yang tadi Kak Syam katakan tuh bisa jadikan motivasi, siapa tahu ke depannya bisa tetap enjoy sama yang jurusan yang lagi dijalanin gitu. Siapa tahu ke depannya bakal tetap sukses gitu.
Oke Kak, jadi di sini kita mau ngebahas topik lebih dalam kan mengenai konten kreator di dunia fisioterapi. Boleh nih di-spill Kak, bagaimana dan apa sih gitu motivasi awal mula Kak Syed memulai menjadi seorang konten kreator? Kenapa sih bisa kepikiran buat bikin konten edukasi mengenai fisioterapi? Mungkin karena ada dukungan dari pihak luar yang mendorong Kakak terjun menjadi konten kreator atau bagaimana? Baik, jadi untuk motivasi sendiri sebenarnya memang saya itu backgroundnya orang yang suka bikin video dari dulu. Cuman memang videonya masih nyampur-nyampur. Bikin video inilah, video itulah gitu. Nah, tapi pas makin ke sini, jadi kayak udah mikir kira-kira apa ya benefit dari video yang saya bikin gitu. Apa sih impact yang bisa saya kasih ke orang-orang sekitar atau mungkin visio-visio muda gitu kan. Ataupun mungkin masyarakat dari video yang saya bikin gitu. Akhirnya ya udah saya mulai bikin video fokus ke konten di akun Sempisio itu dari TikTok dan juga IG. Saya fokus untuk benar-benar share ke masyarakat bahwa fisioterapi itu sebenarnya seperti ini, atau yang mungkin sorry to say selama ini orang pahamin bahwa fisioterapi itu agak kurang enak didengar gitu. Saya ingin menjelaskan atau mengklarifikasi dari konten-konten yang saya buat bahwa fisioterapi itu sebenarnya ini gitu. Jadi yang memotivasi untuk terus bikin konten tentang fisioterapi ini. Oke, jadi dari beberapa hal yang tadi Kak Syam sudah bicarakan nih. Jadi buat teman-teman yang mau nyoba untuk terjun ke dunia konten kreator, boleh di beberapa hal tadi yang sudah Kak Syam jelaskan tadi bisa dijadikan motivasi lagi buat teman-teman di rumah. Oke, masuk ke pertanyaan kedua ya Kak ya. Ada nggak sih Kak cara atau mungkin tips and trik cara Kak Syam untuk mengatur waktu antara menjadi konten kreator dan menjadi seorang terapis? Yang tentunya mungkin bagi sebagian orang itu agak sulit ya Kak menjadi konten kreator, tapi di sisi lain juga harus tetap menjalankan kewajibannya menjadi seorang terapis. Baik. Jadi memang dari segi waktu saya itu termasuk tipikal orang yang memang benar-benar rincian agenda tiap hari itu ada gitu. Jadi dari malam tuh besok tuh mau ngapain tuh sudah ada semua saya tulis. Dan saya memang punya buku khusus untuk nulis agenda harian. Nah, jadi untuk apa apa pembagian waktunya sendiri, sebelumnya kan saya kerja di rumah sakit ya, yang mana kita kerja itu di 7 jam sehari. Nah, pulang itu kadang kita udah mungkin nggak mood atau kita udah capek gitu kan. Jadi waktu itu makanya kenapa kontennya tuh kayak yang penting jadi atau yang penting ada konten gitu. Nah, kalau untuk sekarang itu karena udah fokus home care untuk setahun terakhir ini, saya udah kerja sama dengan klinik dan fokus home care. Jadi saya bisa atur waktu sendiri, terus kemudian saya bisa bikin waktu tersendiri juga untuk bikin kontennya. Contoh misalkan pagi, siang, atau sore saya visit terus nanti malamnya saya bikin konten. Atau kalau misalnya pasiennya dikit, pagi siang saya bikin kontennya. Walaupun sebenarnya tiap hari juga nggak selalu bikin gitu. Karena kan ya balik lagi kita nggak tahu agenda yang dadakan atau mungkin ada urusan mendadak itu selalu ada aja gitu kan. Jadi sebisa-bisanya kita aja ngatur waktunya. Oke, jadi intinya itu buat agenda hariannya Kak ya. Jadi pembagian waktunya tuh misalnya di pagi hari atau sore hari visit, kemudian malamnya dipikirkan untuk pembuatan kontennya. Seperti itu ya Kak ya. Oke, kalau kendala Nah, lainnya selama jadi konten kreator ada nggak Kak? Selain pembagian waktu tadi. baik, mungkin kalau kendala yaitu salah satu contoh tadi, mungkin moodnya lagi nggak bagus, akhirnya kontennya nggak bikin. Terus bisa juga pas kita udah mau tag video, terus ada tetangga yang nyalain musik yang kenceng, akhirnya ya udah nggak jadi gitu kan. Terus atau mungkin karena dulu saya ngekosnya pinggir jalan banget, jadi kalau misalnya lagi apa tag video tiba-tiba ada mobil atau motor yang gede suaranya lewat,
Jadi itu tantangan banget sih. Jadi kayak bikin mood kita rusak dan kemudian kita jadi nggak fokus untuk ngelanjutin pas bikin kontennya. Jadi itu sih yang lebih ke tantangannya. Dan juga kalau misalnya kita udah post video, kadang nggak naik. Jadi kayak nggak ditonton banyak orang. Akhirnya kayak jadi, duh, males lagi bikin videonya gitu. Karena kita masih manusia gitu. Jadi kendala yang tadi Kak Syam sampaikan itu diantaranya mungkin moodnya yang nggak bagus gitu. Terus kontennya jadi terkendala gitu ya Kak ya. Terus juga misalnya ada tetangga yang ribut atau ketika membuat konten banyak suara-suara dari luar nih. Jadi di dalam videonya itu agak noise gitu. Jika buat video juga mungkin kadang banyak view-nya, mungkin nggak banyak view-nya. Oke, dari kendala-kendala yang tadi Kak Syam katakan, pasti tentunya akan ada jalan keluarnya ya Kak ya, dan tentunya akan membuat konten dan diri kita bakal jauh lebih baik lagi ke depannya, seperti itu ya Kak ya. Oke, nah aku kan sering banget nih ngikutin konten Kak Syam di TikTok maupun di Instagram. Dan aku lihat sering banget buat update konten terbaru. Nah, itu seperti yang dijelaskan tadi, Kak Syam kira-kira ada nggak sih target harian berapa video konten yang harus dibuat tiap harinya atau sesuai dengan idenya saja seperti itu? Baik, jadi untuk targetnya ini sebenarnya memang sehari itu bisa minimal satu videonya targetnya ya. Cuman memang ya itu tadi kalau misalnya ada urusan mendadak ya kita nggak bisa buat maksain diri bikin konten gitu kan. Karena kalau misalkan waktunya nanggung juga pasti hasilnya nggak maksimal gitu. Jadi kalau misalkan sehari itu kita nggak bikin berarti besoknya kita ganti. Atau sekarang kan udah jadi apa namanya pekerjaan gitu kan karena udah jadi brand ambassador salah satu brand jadi akhirnya mau nggak mau kan harus bikin gitu kan kalau yang tadinya mungkin saya bikin yang penting ya saya post sesuai dengan sesuka hati kalau sekarang kan udah ada tuntutannya udah ada tanggung jawabnya jadi kalau misalnya kayak lagi banyak banget agendanya nanti saya undur kayak misalnya di hari Minggu saya bikin langsung 3 atau 4 konten gitu jadi lebih ke situ sih target pembuatan videonya. Yang penting jangan lewat dari tanggal yang udah ditetapkan gitu. Oke, jadi pembuatan kontennya sesuai dengan tanggal yang ditetapkan ya Kak ya, dan targetnya itu kalau bisa sehari satu video, tetapi jika ada urusan yang mendadak mungkin di keesokan harinya bisa lebih dari satu video gitu ya Kak ya. Nah, Oke, kemudian berbicara tentang fisioterapi ya Kak ya, kan masih banyak banget nih masyarakat awam yang masih belum mengetahui tentang fisioterapi itu sendiri. Aku sendiri juga dulu sering banget ditanya sama mungkin yang sudah berumur nih, misalnya tante, om, dan juga nenek kakek saya tuh masih bingung gitu fisioterapi itu apa sih gitu. Nah, Kak Syam sebagai seorang fisioterapi sekaligus sebagai seorang konten kreator, gimana sih cara Kak Syam agar masyarakat tuh lebih mengenal gitu tentang fisioterapi? baik. Jadi pastinya ini ya dari kita dulu. Jadi mindset yang kita ubah tuh nggak cuma mindset masyarakat, tapi juga mindset kita sebagai fisioterapis. Baru nanti kita bicara masalah mindsetnya masyarakat tentang fisioterapi, tentang pemahamannya, maka percaya dulu sebagai fisioterapis. Kadang kita kalau ditanya bagian apa di rumah sakit, saya bagian rehab medik kalau misalnya di rumah sakit karena rumah sakit kan dia nggak kepisah kan walaupun mungkin ada sebagian rumah sakit yang nggak yang kepisah gitu nah tapi kita seringnya bilang oh saya di departemen rehab medik gitu atau oh saya ini bagian rehabilitasi gitu atau oh saya bagian ini itu gitu jadi kayak malu untuk mengeluarkan kalimat saya sebagai fisioterapis karena takut dikira oh itu ya tukang itu ya atau oh itu ya yang kayak alternatif itu ya jadi kayak mikirnya kita duluan yang udah apa ya udah punya pemikiran untuk tidak percaya diri dengan apa yang kita punya atau dengan apa yang menjadi profesi kita gitu jadi mindset yang kita harus tanamkan adalah saya percaya diri dengan profesi saya kemudian baru saya akan bisa kenalin ke orang dan pastinya ngenalinnya pun nggak harus
fisioterapi adalah gitu kan. Nah, kebanyakan ada orang yang mungkin kontennya lebih pengen ngenalin fisioterapi tapi dengan cara menjelaskan fisioterapi adalah ini atau ini itu. Nah, tapi bisa dengan cara-cara atau hal-hal kecil. Contoh misalkan mungkin kemarin teman-teman pernah lihat video saya pas nikahan, seserahannya itu anatomi buku anatomi dan skeleton. Nah, sekaligus di situ saya jelasin ketika fisioterapis nikah seserahannya kayak gini. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita mengenalkan fisioterapi dan orang nggak harus tahu langsung fisioterapi itu apa pengertiannya, tapi setidaknya dia kenal dulu gitu dari hal-hal terkecil tadi gitu. Nah, kemudian akhirnya orang cari tahu, oh fisioterapi itu ini ya ternyata, oh ini ya fisioterapi gitu. Jadi yang penting kita nge-up dulu nama fisioterapi itu apa, yang pastinya dalam tanda kutip yang positif gitu ya. Nah, sehingga kemudian orang tuh baru nanti akan cari tahu, oh ini ya fisioterapi sebenarnya gitu. Jadi intinya tanamin dulu mindset kalau kita tuh bangga gitu jadi seorang fisioterapi ya Kak ya. Baru setelah itu kita bisa mengenalkan fisioterapi kepada masyarakat luas gitu. Jadi kita bisa kenalin terlebih dahulu hal-hal kecil seperti itu. Oke. Em, Seperti yang tadi aku sampaikan Kak, aku dengar tadi Kak Syam menjadi brand ambassador dari suatu merek gitu. Nah, em, aku sering banget nih lihat Kak Syam mempromosikan tentang buku fisioterapi ya Kak, yang dimana Kak Syam ini merupakan salah satu brand ambassador dari buku fisioterapi. Benar ya Kak ya? Nah, Oke, nah bisa diceritain dikit gak sih Kak, gimana sih awal mulanya gitu bisa menjadi seorang brand ambassador gitu? oke, baik. Jadi ini ya apa namanya? Mungkin ini agak panjang ya ceritanya. Pas saya resign tahun lalu 2000 apa 2022 itu saya karena udah punya banyak waktu kan tadinya saya kan sibuk ya. Nah, akhirnya pas udah resign saya belum terlalu banyak tuh pasiennya, akhirnya punya banyak waktu. Nah, sehingga kemudian saya udah mulai coba-coba lagi untuk bikin konten dan juga waktu itu pas resign saya langsung upgrade HP. Jadi yang tadinya pakai Xiaomi, beli iPhone 11 yang sekarang saya pakai untuk memang targetnya adalah untuk konten gitu. Nah, dua video yang saya bikin setelah saya resign itu dari HP ini, kemudian tiba-tiba dapat DM-an seminggu setelah saya resign itu saya diajak kerjasama. Jadi karena waktu itu saya mikir, oh ya udah saya punya waktu dan juga saya butuh duit, kasarnya gitu. Jadi ya udah saya terima dan langsung tanda tangan kontrak 1 tahun. Akhirnya dikirimin banyak buku, terus kayak kaosnya dan mulai bikin konten. Dan sekarang sudah perpanjangan kontrak 2 bulan ini, malah diperpanjangnya 2 tahun lagi ke depan. Jadi mungkin teman-teman akan lihat wajah saya selama 3 tahun totalnya nanti, sebelum mungkin kontraknya akan berlanjut lagi gitu. Jadi tanpa terduga sih awalnya. Oke, buat teman-teman di rumah tuh bisa banget dengerin Kak Syam tadi. Jadi kita bisa coba buat hal-hal baru gitu. Siapa tahu ke depannya juga hal tersebut bakal jadi baik gitu ke depannya. Oke, berbicara mengenai brand ambassador tadi ya Kak ya. Apakah dari Kak Syam ada tips and trik nggak sih gitu cara membangun personal branding yang baik? Dari tadi kan kita nanyain tips and trik terus nih Kak ya. Oke, bisa langsung dijawab ya Kak. Baik. Jadi kalau personal branding, sebenarnya memang masih banyak dari kita yang belum menyadari ya teman-teman, bahwasannya personal branding itu sangat-sangat penting, terutama untuk kita bicara masalah karir. Nah, jujur semenjak saya ngonten, kemudian saya nge-up tentang siapa diri saya atau memperkenalkan value-value yang saya punya, itu tuh sekarang banyak banget dari brand, dari perusahaan yang ngajak kerjasama, bahkan dari klinik, dari rumah sakit, diajak ayo kerja di tempat saya atau ayo masuk ke
rumah sakit saya gitu, dari HRD-nya kayak gitu gitu kan. Nah, jadi memang sangat penting gitu, artinya bahwa ketika kita memperkenalkan diri kita dengan membranding diri kita atau personal branding tadi, itu akan menjadi salah satu kelebihan atau menjadi salah satu apa ya istilahnya adalah eh, sesuatu yang bisa kita andalkan untuk kita hidup di masyarakat atau kita hidup di dunia pekerjaan seperti itu. Nah, untuk cara nge-brandingnya sendiri itu kan pastinya tiap orang bisa berbeda ya. Kayak contoh misalkan yang sudah viral duluan atau yang sudah terkenal duluan kan fisioterapi mungkin lebih ke memperkenalkan manual terapi atau mungkin lebih mengenalkan cedera olahraga dan mungkin pasien-pasien stroke gitu kan. Nah, akhirnya kemudian saya mikir, kira-kira konten apa ya yang cocok dengan saya, yang pastinya unik dan juga belum ada yang bikin gitu. Ataupun kalau mungkin ada yang bikin, tapi saya pengen bikin versi versi barunya atau versi saya gitu. Akhirnya karena saya memang rajin visit atau home care, saya buatlah branding diri saya bahwa saya itu adalah seorang fisioterapis yang home care atau yang menerima home care gitu. Jadi ketika saya meng-up itu, kemudian saya fokus ke konten itu, contoh misalkan bagaimana sih cara melakukan pendekatan dengan pasien, bagaimana sih cara kita berhadapan dengan pasien saat kita di rumah pasien, dan ternyata diterima dengan baik oleh teman-teman visio dan juga di masyarakat pun begitu. Akhirnya kemudian saya dapat banyak pasien dari konten yang saya buat. Jadi sampai sekarang pun itu jadwal atau visit saya itu nggak pernah kosong gitu. Jadi memang personal branding itu sangat-sangat berharga, bukan berharga sih, lebih tepatnya sangat-sangat penting untuk kita pakai kalau kita mau naik di karir kita gitu. Oke, jadi dari hal yang saya tangkap tadi, jadi personal branding itu sangat penting sekali ya Kak ya. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton nih, boleh nyoba buat bikin konten gitu. Karena dari Kak Syam tadi, semenjak buat konten itu jadi banyak sekali yang melirik gitu ya Kak ya. Lebih banyak yang mengajak untuk kerjasama gitu. Jadi sangat penting ketika mengenalkan personal branding dari diri kita sendiri seperti itu ya Kak ya. Kemudian juga memikirkan konten unik yang mungkin sebelumnya sudah pernah dibuat atau dibicarakan, tetapi kita buat lebih berbeda sedikit seperti itu. Oke, Hmm. em, ngomong-ngomong tentang buku nih Kak. Saat ini kan banyak sekali dari Gen Z yang lebih banyak bermain gadget gitu, dan minat membacanya sangat minim. Nah, aku penasaran nih, gimana sih cara Kak Syam sebagai seorang brand ambassador agar Gen Z tuh lebih tertarik dan ingin membaca buku lebih banyak lagi? Baik. Jadi memang nggak bisa kita pungkirin bahwa teknologi itu semakin maju ya seiring majunya zaman. Jadi kita sebagai seorang fisioterapis pun pastinya kita sekarang mungkin jangankan yang generasi baru ya, kita yang mungkin udah dulu-dulu pun sekarang udah terkontaminasi gitu dengan hal-hal yang sifatnya online atau internet gitu. Jadi emang nggak bisa kita lari dari situ. Nah, untuk peminat buku itu sendiri sebenarnya memang lebih banyak adalah di yang generasi-generasi lama gitu. Tapi bukan berarti yang generasi baru pun nggak minat gitu atau nggak punya minat untuk baca buku. Nah, sebagai brand ambassador pun pastinya saya memikirkan bagaimana caranya supaya teman-teman ini mau baca buku tapi dengan cara yang menarik gitu. Misalkan contoh ya, selama ini kan mungkin orang kalau misalkan bikin video atau konten untuk baca buku kan mungkin lebih ke langsung bukunya mungkin diperlihatkan atau mungkin eh, apa ya dijelaskan langsung semua isi bukunya ya gitu. Nah, sedangkan untuk saya sendiri, saya membuat video itu adalah contoh perbedaan Origo dan Insertio. Nah, di situ saya jelasin Origo adalah ini, Insertio adalah ini. Nah, untuk selengkapnya bisa baca di buku ini. Jadi ketika orang mungkin dia tahu bahwa oh di buku itu tuh ada ini loh isinya. Jadi nanti ada rasa penasaran untuk dia pengen baca lebih lanjut dari buku itu. Jadi kita jelasin dulu sebagian daripada isi buku itu dan kemudian nanti kita arahkan kalau misalnya mau baca lagi boleh beli buku ini gitu. Jadi supaya orang nggak penasaran sebenarnya isi buku itu apa sih gitu. Karena memang sekarang tuh orang tuh nggak cuman pengen tahu
secara covernya aja, tapi kan pengen tahu dalamnya itu seperti apa gitu, sehingga rasa penasaran dan minat pengen baca buku tuh jadi muncul gitu. Oke, sangat menarik sekali ya. Tadi Kak Syam ngasih juga beberapa tips and trick juga ya Kak ya. Oke, em, masuk ke pertanyaan terakhir Kak. Sebagai penutup podcast episode kali ini yang mungkin agak sedikit melenceng dari topik utama kita mengenai dunia konten kreator. Di sini aku dan juga teman-teman yang nonton pasti masih sangat penasaran dan kita juga pengen dengerin tanggapan dari Kak Syam mengenai fisioterapi yang sering kali disamakan dengan tukang pijat. Nah, dari kakak gimana nih tanggapan kakak? Baik, jadi tadi kita balik ke awal ya, yang sempat kita bahas bahwasannya salah satu hal yang membuat kita nggak percaya diri itu adalah dari bagaimana society atau community atau masyarakat itu menganggap fisioterapi itu sebagai apa. Karena sudah mendapat konotasi seperti itu, sehingga akhirnya kita jadi tidak percaya diri untuk up diri kita. Kita baru mulai, ini loh fisioterapi, tiba-tiba, oh itu ya tukang pijat gitu. Jadi kayak mental kita tuh udah rusak duluan gitu ketika kita mau meng-up tentang dunia fisioterapi itu. Tapi balik lagi, ketika kita punya percaya diri, ketika kita yakin dengan apa yang kita sampaikan, kita nge-up tentang fisioterapi dengan cara yang benar, ya pastinya itu akan mendapatkan hasil yang benar juga. Contoh misal di konten saya pun sorry to say, saya tidak menonjolkan salah satu teknik karena takut dianggap sebagai itu adalah salah satu bentuk atau pandangan orang terhadap fisioterapi itu gitu. Karena ketika kita mengacu pada salah satu teknik, itu akan menjadikan orang menganggap bahwa pandangan dia terhadap fisioterapi itu adalah ya teknik itu gitu. Sehingga saya membawa nama fisioterapi itu adalah dari semua kalangan kehidupan. Maksudnya adalah saya mungkin nikah, saya kenalin fisioterapi, saya mungkin apa namanya megang pasien, saya kenalin ini fisioterapi, saya melakukan pemeriksaan pasien, saya kenalin ini loh fisioterapi, saya baca buku atau saya mungkin pakai minyak rambut, saya sambil kenalin kalau jadi fisioterapi itu harus kayak gini biar keren gitu. Nah jadi akhirnya orang tuh kenal secara luas, oh fisioterapi itu ini gitu. Jadi nggak cuman yang dia tahu adalah mungkin sorry to say mijet atau massage gitu. Jadi nggak cuman teknikal-teknikal itu yang membuat orang memandang bahwa fisioterapi itu gitu. Jadi ya pandangan saya sendiri pun adalah dari uh, apa yang orang lihat adalah dari bentuk dari apa yang kita tampilkan gitu. Ketika kita menampilkan sesuatu hal yang benar, ya pastinya orang akan menganggap kita adalah sosok yang benar gitu. Kalau kita menampilkan bahwa fisioterapi adalah suatu profesi yang keren, yang kece, yang bagus gitu ya, orang akan menilai pun oh bagus. Sampai akhirnya banyak banget orang-orang yang komen, wah bagus juga ya jadi fisioterapis, ternyata bermanfaat di masyarakat. Atau wah saya pengen anak saya jadi fisioterapis. Jadi kayak itu adalah suatu kebanggaan atau suatu keberhasilan dari kita membranding bahwa fisioterapi itu adalah profesi yang bagus. Sehingga orang tuh jadi berminat, jadi pengen juga anaknya jadi fisioterapis gitu. Jadi tentunya balik lagi ya Kak ya ke personal branding dan juga tetap percaya diri saja. Gitu. Oke, nah setelah mendapat tanggapan dari Kak Syah mengenai perbedaan antara tukang pijat dan juga fisioterapis, semoga setelah teman-teman sudah menonton video ini, sudah menonton podcast ini, udah nggak ada lagi yang menganggap dua hal tersebut sama gitu. Mungkin tidak sepenuhnya sama gitu. Oke, sebagai kesimpulan yang dapat kita ambil kita sebagai fisioterapi itu harus tetap menanamkan mindset bangga bahwa kita sebagai fisioterapi agar masyarakat juga tahu gitu, mengenal seorang fisioterapi itu gimana sih gitu. Dan juga sebagai fisioterapi penting banget nih untuk mengenalkan personal branding yang baik agar kita masyarakat tuh lebih mengenal dunia fisioterapis gitu. Nah, oke, karena nggak kerasa ya Kak ya, kita terlalu asik dari tadi berbincang-bincang. Mungkin dari Kak Syam ada satu atau dua kata yang pengen disampaikan ke teman-teman yang lagi nonton podcast Fisioterapi Sharing and Telling di episode kali ini, Kak. Baik, mungkin saya ingin sampaikan bahwa
teman-teman, ayo kita adalah profesi yang mulia, yang sangat bermanfaat di masyarakat, dan mungkin kita belum nemuin titik di mana kita pas dengan fisioterapi ini. Tapi saya yakin suatu saat teman-teman tuh akan ngerasain, oh ini ya hikmah dari jurusan yang saya ambil ini, oh ini ya hasil dari kesabaran saya selama ini bertahan menjadi fisioterapis gitu. Nah, kemudian saya juga ingin sampaikan bahwa ayo teman-teman adalah personal branding atau brand ambassador-nya fisioterapis. Jadi ketika teman-teman bawa diri ke masyarakat, itu adalah teman-teman membawa nama fisioterapi. Jadi bukan cuma bawa diri teman-teman. Jadi ayo kita tampilkan yang baik ke masyarakat. Tunjukkan bahwa fisioterapi itu bisa berguna tanpa harus menjadi sosok yang rendah atau tanpa harus menjadi sosok yang dianggap ini dan itu gitu. Jadi ayo kita tampilkan baik sebagai brand ambasadornya profesi kita, kita memberikan cerminan yang baik terhadap masyarakat bahwa fisioterapi itu adalah profesi yang sangat-sangat profesional dan juga pastinya diandalkan gitu di masyarakat gitu. Baik, terima kasih Kak Syam untuk beberapa motivasinya. Mungkin sebelumnya boleh nih buat teman-teman yang mungkin masih sedikit penasaran mengenai dunia konten kreator yang tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Kak Syam, bisa hubungi langsung Kak Syam melalui DM Instagram ya Kak. Boleh nih kasih tahu teman-teman Kak yang nonton Instagram Kak Syam apa? Instagramnya Sempisio. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat di, sebenarnya nama ini udah nama Instagram nih, nama dari username saya di Zoom ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ini screenshot aja, nanti tinggal cari. Oke, buat teman-teman bisa langsung ke Instagram Kak Syam Fisher ya kalau misalnya masih ada mungkin beberapa hal yang masih pengen ditanyai mengenai dunia konten kreator. Oke, sayangnya pertanyaan saya mengenai tukang pijat tadi merupakan pertanyaan terakhir dari saya. Di sini saya ingin berterima kasih sekali lagi kepada Kak Syam karena sudah mau meluangkan waktunya pada episode podcast kali ini dan memberikan banyak sekali motivasi-motivasi untuk kita semua yang sangat bermanfaat tentunya ke depannya. Oke, mohon maaf jika selama saya memandu podcast tadi saya ada salah kata. Semoga podcast episode pertama ini bisa memberikan banyak manfaat bagi teman-teman semuanya. Akhir kata, selamat siang dan sampai jumpa di podcast Fisioterapi Sharing and Telling episode selanjutnya.